Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen penguji, perkenalkan nama saya Jack Soleh Jamil, NIM 952025570 dari LPTK Universitas Kristen Satya Wacana. Kemudian video untuk mengenai tugas ujian kinerja program profesi guru asal sekolah SMK Merah Putih Kota Bekasi. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Baik, sudah pada harapan ya? Oke. Bapak harap kalian semua sehat semua dan selalu. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dahulu. Silakan kepada ketua untuk memimpin doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Yang Bapak sebut namanya, misalkan angkat tangan dan bilang hadir Pak. Paham ya? Alia Fariha Saidah, Anastasia Marbella, Anggun Nur Rahmah, Anissa Neila Rehana, izin. Aprilia Dwi Puri sakit. Kemarin masuk? Masuk. Arif Zaki Sanjaya, Hafiza Jenny Yuniardin, Desvita Nur Aziza, Diah Ayu Kirana, Eka Delia Putri, Fasya Novianti, Gabriel Melani, Ika Fitria, Intan Wardoyo, Juliana Ismiati, Lovena Azalia, Marsha Febriani, oh di depan, Maulida Dwi Putria, Miftah Faridil Yogi Satrio, Nadia Safira, Nazwa Atta Safira, Nur Laila, Putri Santia, Rizka Cahyani, izin. Sharon Regina, Sofatun Nida, Safitri, Tasya Putri Syada, Yeskia Mizora. Ada yang belum Bapak panggil? Sudah ya? Oke, alhamdulillah ya. Bagus sekali. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan supaya timbul rasa nasionalisme dan patriotisme. Silakan kita berdiri. Ya, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu,
berkorban ngasih, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak sekalian, coba bisa kalian perhatikan gambar di depan. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Yang di belakang kelihatan? Kelihatan ya? Apa yang kalian lihat ini? Di sini ada 3 gambar ya. Yang kiri itu makan makanan, yang tengah ini orang sedang minum, yang ketiga ini orang sedang mengendarai kendaraan mewah. Nah, berkaitan dengan materi kita hari ini ya, kita akan nanti membahas tentang kebutuhan. Pertanyaan Bapak ke kalian, kira-kira nih, apa yang kamu butuhkan agar kamu merasa bahagia dan puas? Ya, itu kira-kira menurut kamu apa ya membuat kamu bahagia dan puas? Kemudian yang kedua, benda apa yang dapat memuaskan, alat pemuas kebun supaya kamu bahagia dan puas? Ya, dan yang terakhir itu bagaimana upaya kamu untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut? Ya, nah dari ketiga persepsi ini ya nanti akan kita bahas ya. Kira-kira bagaimana tentang kebutuhan manusia? Ya, oke, pertanyaan Bapak nih, ya, kalau kita ingin bahagia dan puas, ya, apa yang kamu butuhkan? Kira-kira barang apa yang kamu butuhkan kalau kamu ingin merasa bahagia dan puas? Apa? Makanan, minuman? Ya, biasanya kalau kebutuhan itu ketika kebutuhan dasar terpenuhi, maka dia akan masuk ke kebutuhan dasar yang kedua atau yang sekunder atau tersier ya. Jadi kita akan bahas seperti itu. Bagaimana nanti kita menjelaskan prinsip-prinsip tentang kebutuhan manusia. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Ya, misalnya kalau baru masuk ya banyak masalahnya ya, tapi Bapak lihat nggak ada masalah ya, semua nyaman-nyaman saja ya. Oke, baik. Biasanya kalau pikiran kita nyaman, rileks, itu akan mudah kita dalam belajar. Nah, biasakan kalau kita belajar itu kondisi yang rileks, yang tenang dulu. Nah, ini Bapak akan share video. Kita akan rileks sebentar. Aduh, rileksnya bagaimana kita sebentar. Oke. Ya, ini kita melihat pemandangan. Biasanya kan kita rileks dulu ketika kita belajar posisi tenang. Ya, ini nggak lama, hanya 1 menit. Ya, Bapak harapkan kalian bisa menikmati kondisi rileks untuk sebelum belajar.
Oke, aku kira cukup untuk bagaimana kita merilekskan diri, menenangkan diri sebelum kita belajar. Jadi penting buat kalian, ketika kalian mau belajar, posisi kalian harus tenang dulu. Kira-kira kalau kita belajar di ruangan yang berisik atau banyak lalu lalang kendaraan, kira-kira enak tidak? Tidak ya. Jadi biasanya kalau kita mau belajar, kita harus dalam kondisi tenang. Nah, terkait masalah materi kita hari ini yang tentang kebutuhan manusia, Bapak akan menjelaskan betapa pentingnya ya kebutuhan manusia ini bagi kita. Karena kalian sudah menginjak usia sekolah SMK, ini banyak sekali kebutuhannya ya. Nah, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita ya. Silakan boleh ditulis yang bagi pekerjaan ya. Ya, hari ini kita belajar tentang kebutuhan manusia. Oke, silakan ditulis sudah ya. Yang di belakang sudah ya. Oke. Materi kita hari ini adalah tentang kebutuhan manusia. Nah, pertama kalian tahu tujuan pembelajarannya apa? Ya, jadi ketika kalian belajar, pertama kalian harus tahu tujuannya apa kita belajar. Nah, untuk materi tentang kebutuhan manusia ini, apa tujuannya? Ya, yang pertama, memahami berbagai kebutuhan manusia. Memahami berbagai kebutuhan yang di belakang kelihatan? Oke. Yang kedua, kebutuhan manusia berdasarkan intensitas waktu pemenuhan kebutuhan sifatnya dan subjeknya. Oke ya. Yang tiga, konsep kebutuhan melalui fenomena sosial, ekonomi, seperti gaya hidup, teknologi dan globalisasi. Oke, sudah ditulis, Nak? Oke ya, Bapak jelaskan. Ini tujuan pembelajaran memahami berbagai kebutuhan manusia. Yang kedua, kebutuhan manusia berdasarkan intensitas, waktu, kebutuhan, sifat, dan subjeknya. Kemudian konsep kebutuhan melalui fenomena. Ini fenomena. Ya. Fenomena sosial ekonomi seperti gaya hidup, teknologi, dan globalisasi. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita itu seperti ini ya. Nah,
Oke ya, nah sekarang kita akan masuk ke intinya ya. Ini ada gambar orang sedang baca buku. Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya adalah rata-rata ya, kalau orang ingin cerdas itu yang paling mudah itu rajin baca buku ya. Bapak harapkan kalian semua nih rajin baca buku nih. Kenapa? Orang yang baca buku biasanya pinter-pinter. Mau jadi orang pinter? Nah, udah bagus ya seperti dia. Nah, kalian tambahan aja nih. Kenapa? Biar kalian semangat ya. Oke. Nah, Bapak akan bahas sekarang. Oke, kebutuhan manusia ya. Jadi ini materi kita hari ini tentang kebutuhan manusia. Silakan tulis ya, kebutuhan manusia. Kalau tadi sudah ya di atasnya. Ya sudah. Nah, oke. Sekarang slide yang kedua. Oke, perhatikan. Pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Ya, kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas karena sesuai kodratnya manusia tidak pernah merasa puas. Nah, ini harus kalian pahami. Ini penting buat kalian nih, ya. Pada dasarnya manusia ini sifatnya selalu merasa kurang, paham? Tahu nggak selalu merasa kurang? Bapak pernah mengatakan kalau orang dikasih 1 miliar, ya pasti dia akan minta 1 miliar lagi, ya kan? Dikasih 1 miliar lagi, minta 1 miliar lagi. Kalau di patah dulu, kalau ada orang dikasih 1 gunung emas, pasti dia akan nyari gunung emas yang kedua, gitu kan? Dapat gunung emas yang kedua, dia akan nyari gunung emas yang seperti itu. Itu sifat manusia, itu hal yang sudah kodratnya, ya. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Ya, apakah kita sebagai manusia selalu ingin ya mencukupi apa keinginan kita atau kebutuhan kita? Ya. Karena yang namanya kebutuhan itu tidak ada batasnya. Paham ya? Nah, ini akan kita bahas ya, karena sifat yang seperti ini harus kalian pahami ya. Nah, ini kita akan bahas jenis-jenis kebutuhan menurut intensitas. Coba, dibaca, coba bisa baca ini. Coba yang slide ini, jenis-jenis kebutuhan menurut intensitas. Jenis-jenis kebutuhan menurut intensitas. Kebutuhan primer, kebutuhan yang utama dan tidak dapat ditinggalkan. Contoh, makanan, tempat tinggal, pakaian. Kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap untuk meningkatkan kenyamanan. Contoh, kita sudah memiliki tempat tinggal, maka diisi dengan meja, kursi, kipas angin. Kebutuhan tersier, kebutuhan mewah sebagai pemberi kepuasan. Contohnya, mobil mewah, perhiasan, berlibur ke luar negeri. Oke, bagus ya. Jadi kebutuhan intensitasnya biasanya 3. Kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok atau pertama. Yang kedua, ini kebutuhan sekunder. Gampangnya, kebutuhan sekunder itu begini. Kebutuhan sekunder terpenuhi kalau kebutuhan primer atau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Paham? Jadi kamu nggak bisa, Pak, saya langsung lompat ke kebutuhan sekunder, Pak, nggak bisa. Kamu mau beli sepatu tapi nggak punya beras di rumah. Bagaimana? Mendingan jual sepatunya kan? Jadi paham? Jadi kebutuhan sekunder apabila kebutuhan primernya atau kebutuhan yang pertama dasar sudah terpenuhi. Sama kebutuhan tersier pun begitu. Kebutuhan yang ketiga, ya, barang mewah. Barang mewah tuh kalau sudah kebutuhan sekunder, primer sudah terpenuhi, baru beranjak ke kebutuhan yang ketiga atau tersier. Kan nggak mungkin orang punya mobil mewah, ya, tapi nggak punya rumah, ya kan? Lebih penting mana, mobil mewah atau rumah? Rumah dulu, ya. Bagaimana? Lebih penting mana, rumah atau makanan? Makanan dulu, kan gitu kan? Jadi ada tahap-tahapannya ya. Jadi kalau untuk kita biasanya ada
sandang, pangan, papan. Ya, itu yang paling gampang. Oke, Bapak akan lanjut. Nah, ini jenis-jenis kebutuhan menurut waktunya. Ya, ada kebutuhan sekarang, kebutuhan yang bersifat mendesak dan harus dipenuhi saat ini. Contoh, kita sakit membutuhkan obat, jika kita lapar membutuhkan makan. Oke. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang diperuntukkan untuk masa mendatang dan tidak mendesak. Contoh, tabungan asuransi. Nah, ini penting buat kalian. Nih, di sinilah kalian harus bisa memahami ya konteks kebutuhan. Mana yang sekiranya urgent atau penting, atau mana yang bisa ditahan dulu. Paham nggak? Jadi yang namanya kebutuhan seperti itu. Nggak bisa, Pak, saya maunya ini, Pak, langsung dibeli. Nggak juga. Lihat waktunya. Nah, orang yang bisa melihat waktunya, ini harus memiliki yang namanya kebijaksanaan. Jangan ego dibanyakin. Tahu ego dibanyakin? Ya. Dikit-dikit pikiran tengah. Contoh, kalau pikiran kita lagi pusing, lagi kusut, lagi mumet, apa tuh mumet tuh ya? Pusing sejak keliling ya. Itu kita berpikir tuh sudah tidak pakai logika. Emosi yang kita pakai. Paham? Rata-rata orang kalau lagi emosi makannya banyak. Betul kan? Betul, ya. Kan kita bingung, ini teman kita kenapa nih biasanya makan cuman satu, dia kok bisa nambah. Anak sih diem, kalem. Mungkin kita tahu dia lagi ada masalah kayaknya. Kan gitu kan? Nah, jadi hal seperti ini menurut kebutuhan waktunya itu yang paling umum, misalnya yang mendesak dan tidak mendesak. Kalau mendesak kayak obat. Kalau kita sakit ya harus kita cari obat. Jangan pernah kalian, Pak, saya lagi sakit, beli obatnya nanti aja. Jangan. Yang ada apa nanti? Membahayakan, ya. Oke. Yang selanjutnya, nah, jenis kebutuhan menurut subjeknya. Kalau bahasa Indonesia, subjek apa? Subjek itu adalah pelaku. Paham? Jadi orangnya, pelakunya ya. Yang pertama, siapa yang mau baca? Nah, laki-laki deh, coba kamu nak. Kebutuhan individu. Ya. Kebutuhan yang pemenuhannya bersifat per orang. Contohnya, kita seorang pelajar membutuhkan seragam sekolah serta buku. Ya. Kebutuhan sosial, kebutuhan yang diperuntukkan oleh banyak orang atau umum. Oke, bagus ya. Jadi menurut subjeknya itu paling gampang gini, ada kebutuhan pribadi, ada kebutuhan umum. Paham? Kalau kebutuhan pribadi tergantung siapa orangnya. Misalnya dia pelajarkah atau karyawankah, ya kan? Atau seorang petani atau seorang pekerja. Itu beda-beda, paham? Kebutuhan pelajar dengan karyawan yang sudah bekerja sama atau tidak? Beda, ya. Pasti lebih banyak yang sudah karyawan. Karena dia sudah bekerja, ya dia pasti butuh ini, butuh itu ya. Kalau pelajar biasanya tidak jauh dari apa? Sekolah. Apa sih yang keperluan sekolah? Buku, ya, penunjang buku, ya kan? Bayaran. Nah, ini kan yang bikin mumet juga ya. Kalau kalian jangan pernah bikin bayaran ya. Yang bikin bayaran orang tua aja. Paham? Nah, itu paling penting. Tugas kalian tuh belajar, sekolah, rajin. Ada yang udah nggak masuk hari ini? Kemarin? Ya, kalau nggak sakit masuk aja. Ya, Bapak nggak mau tuh, Pak. Si A nggak sekolah, kenapa? Karena nggak ada duitnya, Pak. Ya, nggak ada bilang jalan kaki. Ya, kalau nggak nebeng. Tahu nebeng nggak, nak? Numpang ya. Makanya kalau kalian ada kendaraan, ajak teman kalian yuk bareng sama saya ya. Jadi kalau kebetulan ada dua, pribadi dan umum. Kalau pribadi, nah kalau umum apa? Umum biasanya dipergunakan oleh masyarakat banyak. Contoh jalan raya, sekolah atau sekolah. Ini sekolah umum apa pribadi? Umum ya. Makanya kamu kalau masuk kelas, ini punya saya bangkunya, nggak bisa. Kalau zaman Bapak dulu ditekin, atau ditekin. Awas nih, yang duduk di sini, awas. Jangan, ya. Ini milik umum.
yang datang pagi yang duluan, kan gitu kan? Jangan datang belakangan maunya ini tempat saya lah, datang lebih dulu gitu ya. Jadi kalau fasilitas umum itu milik bersama, apalagi jembatan, apalagi transportasi umum, ya. Nah ini penting buat kalian pahami. Ketika kalian mempergunakan fasilitas umum, jangan pernah merasa itu bukan milik saya. Paham? Maksudnya apa? Tidak ada rasa memiliki. Ini bagus sekolahan, tendang aja. Nah, bukan begitu. Memang itu bukan milik kamu, tapi usahakan seperti milik saya. Paham? Jadi nanti intinya kamu akan merasa memiliki. Sama naik bis. Punya kamu apa bukan? Bukan. Mentang-mentang punya kamu, ditarik-tarik tuh apa tuh? Kursinya tuh. Kalau dulu zaman bapak itu zaman apa tuh Kopaja, ya, Metro Mini, ya mungkin kalian belum lahir lah. Itu kan tipis-tipis tuh kursinya, digoyang-goyang gitu. Bukan begitu ya. Kalau sekarang naik angkot dah, pintu-pintu digoyang-goyangan. Walaupun itu milik umum, usahakan bersikap itu seperti milik saya. Maksudnya kita menjaga apa fasilitas umum itu. Ini contoh kelas kalian nih, ada nggak cerita nih? Jangan ya, jangan ini kelas orang Pak, biarin bukan kelas. Jangan gitu ya. Pastikan semua milik umum perasaannya adalah milik saya, ya. Jadi nanti kamu akan menghargai, oh ini milik bersama. Contoh kalau kamu misalnya duduk di kursi taman, kursinya kira-kira reot atau misalnya apa tuh udah goyang-goyang, nyaman tidak? Tidak. Kenapa? Karena dirusak. Tapi kalau misalnya kursinya bagus, kokoh, enak gak? Enak. Karena dijaga. Nah, sama seperti itu. Kita harus jaga fasilitas umum. Ya. Siapa yang sering ke toilet? Ya. Karena toilet itu pintunya hancur. Siapa yang gigit itu? Ya kan? Itu kan pintu dari besi, ya kan? Masih habis tuh. Ya, tolong dijaga ya. Pastikan itu milik umum, tapi usahakan seperti milik sendiri ya. Bukan berarti mentang-mentang sendiri dihancurin juga, jangan juga ya. Dijaga kalau untuk pelan-pelan, kalau buka pelan-pelan ya. Oke, lanjut ya. Jawab ya untuk subjeknya ya. Nah, sekarang menurut sifatnya, kebutuhan menurut sifatnya, jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan fisik. Contoh pakaian, makanan, apalagi olahraga. Yang kedua, menurut rohani yang berhubungan dengan jiwa atau batin. Nah, ini penting. Antara kebutuhan jasmani dan rohani itu harus balance atau seimbang. Jangan begini, Pak, yang penting mah saya sehat, Pak. Tapi kebutuhan rohaninya tidak dijaga juga, sama aja. Kamu tahu nggak, nah? Kebanyakan orang itu sakit, jangan sakit nih, ya. Itu lebih banyak masalah fisiknya atau masalah mentalnya? Mental. Kalau masalah fisik, orang sakit jarang. Kalau masalah fisik sakit gini, kesleo, jatuh, itu kan apalagi ya? Apalagi yang sifatnya itu lambung karena kepedesan, misalnya gitu ya. Tapi lebih masalah psikis, mental. Sama si A berantem, sama si B berantem, sama si berantem. Nanti kamu lewat mana pulangnya, kayak gitu ya. Kan nggak enak, enak nggak? Kan enak ini sama si A, adem sama B, kita ruku sama si C, damai. Pulangnya bareng, enak nggak? Jadi pikiran enak. Kalau pikiran enak, makan banyak. Ya kan gitu kan? Tapi kalau kita banyak, makanya Bapak katakan ke kalian, nah, kalian ini masa remaja, ini udah banyak kompleksitas hidupnya. Tahu masih kompleksitasnya? Kebanyakan mikirnya. Mikir di luar sekolah. Si A beli sepatu keren. Wah, dia tuh paling ngutang tuh. Nah, itu jangan begitu. Ah, si B beli tas ya, dikasih tuh sama tetangganya, Pak. Nah, yang gitu. Kalau ada teman beli sepatu, teman beli tas, bilang alhamdulillah. Siapa tahu kita kebagian nanti, kan gitu kan? Positif aja.
Dengan positif kita akan lebih enak. Jadi kebutuhan menurut sifatnya jasmani ini biasa harus balance atau seimbang. Ini penting buat kalian ya. Contoh kalau jasmani udah paham lah kalau olahraga atau apa ya pakaian. Tapi malah lebih menekankan masalah rohani. Ini penyakit zaman sekarang yang disebut kesehatan mental. Ya. Banyak artis lari ke narkoba, kenapa? Emang dia kurang duitnya? Banyak, ya. Banyak anak pejabat lari ke narkoba. Emang ada duitnya? Banyak, ya. Kalau kita ada masalah, yang paling gampang memang yang negatif seperti itu. Itu berbahaya, ya. Kalau ada masalah, nah, apa nih? Ya kita ke masjid, kita ke gereja, kita ke vihara, gitu kan? Seperti itu. Jangan kita ada masalah, tempat nongkrong, jangan. Kita beribadah di tempat ibadah kita masing-masing, kan lebih enak, ya kan? Adem, pulang-pulang, pelong pikiran kita, ya. Kadang-kadang kalau kita pulang dari tempat lagi itu dikasih besek, ya kan? Tahu beseknya? Nasi kotak. Emang gitu kadang ya? Emang gitu, ngasih nih ya. Bapak pernah tuh waktu ke Jakarta, Bapak datang, pulang-pulang, ini ada bingkisan apa? Udah bawa aja, nggak tahu lagi ada acara ya, alhamdulillah. Ya kan, kita aja, kita positive thinking aja ya. Kemudian, nah ini yang slide terakhir, faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ini penting ya. Yang pertama ini kondisi alam. Faktor yang berkebutuhan adalah kondisi alam. Orang yang tinggal di pagar alam biasanya menggunakan pakaian berbahan tebal untuk mengurangi hawa dingin yang dirasakannya. Berbeda dengan yang ada di Palembang, butuh baju tipis agar tidak panas. Ini masalah geografisnya. Paham? Orang yang tinggal di dataran tinggi pasti kebutuhannya berbeda dengan yang ada di dataran rendah. Kalau kita sekarang nih di Bekasi nih, dataran tinggi atau dataran rendah? Rendah, ya. Bekasi terkenal apanya? Kalau tahu aja. Ya. Makanya kalau kita di Bekasi, usahakan pakaiannya jangan terlalu tebal. Ya, pakailah pakaian yang tipis juga, jangan terlalu tipis juga, nanti kelihatan. Yang sewajarnya ya, usahakan kalau tipis jangan sampai terlalu tipis. Saking tipisnya kelihatan tuh garisnya, jangan ya. Jadi sewajarnya ya, tapi tidak pakai jaket juga kan. Kalau kita pakai jaket aneh, kecuali naik motor ya. Oke, kemudian ada lagi pekerjaan. Chef yang butuh peralatan masak, guru yang butuh buku untuk bereferensi. Nah, ini juga sama. Setiap pekerjaan pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya. Hobi kalian pasti berbeda dan nanti kebutuhan pun berbeda. Yang laki-laki misalnya suka futsal, ya berarti apa? Harus punya sepatunya. Ya kan? Sepatu bola, kaos bola, celana bola itu paling penting, ya. Kalau yang perempuan misalnya hobinya apa nih? Masak. Nah, kalau masak berarti apa yang diperlukan? Nah, ya Bapak kurang paham kalau masak-masak. Tapi biasanya kalau ya Bapak lihat chef-chef itu biasanya alatnya udah lengkap ya. Apa disebut itu ya? Kalau yang peralatan masak lengkap tuh ada kompornya, ada ini ya, seperti itu ya. Ya, berarti usahakan seperti itu ya. Hobi pun sama ya. Nah, ini penting buat kalian. Kalian harus pahami ketika kalian memiliki hobi, ya, jangan pernah hobi kalian itu mengikuti teman kalian. Kalau hobi kan dari hati, nggak bisa dipaksain. Wah, Pak, dia senangnya main basket. Padahal badan kita, mohon maaf nih, nggak mendukung. Ya, biar kelihatan keren aja, Pak. Nggak, jangan. Ya, kalau kita hobi di sini nggak apa-apa. Atau misalnya kita suka masak. Ah, keren Pak, dia suka masak tuh, kayaknya cakep Pak kalau masak ya, wangi gitu. Ya. Kita harus sesuai dengan passion kita. Kalau kita sudah sesuai passion, nanti kenapa? Hobi itu butuh dana. Butuh apa? Dana. Apa tuh dana?
Duit, uang ya. Kalau kita hobi kita terpaksa pasti berat ya. Oke anak-anak, sebelum ini kita ice breaking dulu, kita break out dulu, kita istirahat. Oke, perhatikan Bapak, kita ice breaking. Contoh, kalau Bapak bilang up, ya, angkat tangannya. Paham? Up. Kalau Bapak bilang down, turunkan. Oke, up, down. Paham? Kalau Bapak bilang shake, berarti kalian goyangkan tangan kalian. Nah, kalau goyangkan ini penting. Jangan begini, nggak ada semangat bahwa kita tuh seperti kita habis memenangkan kejuaraan futsal contohnya, ya. Wah gitu ya. Coba tuh, Bapak tes. Up, down, up. Yang belakang mana? Yang belakang up, down, shake, up, down, down. Yes. Fokus ya. Ingat ya. Ice breaking itu salah satunya bagaimana kita meningkatkan fokus kita. Terakhir ya. Coba tes lagi ya. Up, down, down. Oke. Up, down, up, down. Shake, down, up, down, up, shake. Oke. Ya, jadi biasakan kalau kalian belajar ya jangan terlalu kaku ya. Bapak mengajarkan karena di sekolah itu ya waktu terbatas. Yang mengeksplor kalian adalah kemampuan kalian sendiri. Oke, sekarang kita akan buat kelompok ya, diskusi kelompok. Nanti Bapak akan kasih tugas, nanti kalian diskusikan ya materi yang Bapak kasih. Tidak ada yang salah selama itu konsep kalian, ide kalian, kalian diskusikan. Paham? Wah, kayaknya Pak saya takut salah nih. Jangan, diskusikan saja seperti apa yang kamu inginkan. Jadi jangan pernah takut salah selama itu kamu punya ide atau konsep atau pemikiran ya. Oke, ini Bapak kasih. Nanti setelah sekitar 15 menit, kita akan diskusi ya. Oke, seperti yang kemarin, ini bisa kalian di belakangnya ya. Apa? Isi lagi ya. Apa di sampingnya sih kemana ya? Ya, boleh nanti. Ya, ini ya apa di sini namanya sampingnya ya. Oke, apanya di sampingnya. Nanti kalian boleh di belakangnya. Oke, nanti boleh kalian tulis nama sini ya, boleh tulis belakangnya jawabannya. Ya, ini boleh nanti kalian tulis di sampingnya, boleh minta jawabannya ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan kalian diskusikan. Ya, nama kalian ditulis di sampingnya nggak apa-apa ya, ditulis lagi nama kalian di situ, nanti kalian diskusikan. Kalau ada yang kurang jelas, bisa diinformasikan ke Bapak ya. Oke, silakan diskusikan. Oke, coba perhatikan sedikit, saya kasih clue itu di nomor 3. Ada nomor 3? Itu ada tentang hierarki
Maslow. Ada? Oke, biar kalian lebih biar kalian lebih jelas, ini Bapak akan jelaskan. Jadi hierarki kebutuhan Maslow itu sederhananya adalah tingkatan-tingkatan. Ini penting. Dari yang paling dasar, lalu menanjak terus sampai ke paling tinggi. Yang mendasar itu biasanya ini kebutuhan pokok, ya, kebutuhan yang sifatnya utama, makan, minum, apalagi keamanan. Nanti berlanjut lagi ke selanjutnya, misalnya pakaian, apalagi rumah. Nanti selanjutnya apa lagi? Barang mewah. Terus naik apa lagi setelah itu? Nah, ini penting. Kira-kira Maslow, yang paling tinggi ada lagi status. Oke. Jadi orang yang masih status itu ada tingkatan yang tinggi. Di atas status apa lagi? Eksistensi. Ini penting ya. Orang kalau udah mencapai titik eksistensi, dia nggak perlu status lagi. Paham? Tahu nggak status? Misalnya gini, wah saya ada di Singapura nih. Itu kenapa dia butuh apa? Validasi. Paham? Wah saya ada di Singapura, wah saya ada di Thailand, wah saya ada di Bali. Itu orang masih butuh status. Tapi di tingkatan itu, di atas status adalah eksistensi. Paham? Jadi kebutuhan Maslow itu, hierarki Maslow yang paling tinggi adalah eksistensi. Orang yang ada eksistensi nggak perlu tuh yang namanya status. Ya biasa-biasa aja orangnya. Ya kurang lebih seperti dia. Silakan kalian diskusikan. Ya, silakan menurut kalian lagi di screen lagi, ya. Kalau kurang lengkap nggak apa-apa, ditambah di kertas buku kalian, boleh. Ya, tinggal kalian beri garis saja, ya. Silakan. Di belakangnya boleh. Gimana? Ya di display nggak apa-apa. Silakan di display ya. Iya, silakan. Ya, yang ini menurut kesimpulan kalian nggak apa-apa. Menurut kalian kan beda-beda, nggak apa-apa. Nanti kalian olah, kemudian kalian rembukin nih, ya. Nggak usah takut salah. Yang penting konsep kalian, ya. Oke, nah ya, lanjut. Oke, ada masalah? Oke, bagus ya. Silakan dilanjutkan ya.
Oke ya, waktu kalian 15 menit. Tolong dimaksimalkan ya. Oke, sudah? Ya, 10 menit lagi. Silakan diskusikan. Ayo nak, itu
dulu itu. Ya, silakan diskusikan dulu, ya. Oke, kalau diteruskan. Ya. Ini mejanya terlalu jauh ini nak, nanti. Ya, terlalu jauh ini mejanya nanti. Coba nih dikasih coba dikasih sama itu kamu ke belakang aja, itu ditarik yang aja ini. Meja ini kamu tarik ke belakang aja, ke belakang. Jadi di belakang itu belakang ya. Iya, oke. Nah, ya kan lebih dekat sini. Oke, jadi sampai mana tuh lihat? Oke. Setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan masing-masing. Prioritaskan kebutuhan teknologi dengan hal positif. Iya, bagus. Oke, silakan dilanjutkan ya. Bagus nih. Terusin. Yang mana coba lihat. Ini kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Ya, silakan dilanjutkan. Ini sudah sampai mana? Coba lihat. Kebutuhan penting dan keinginan tambahan. Oke, ya silakan dilanjutkan ya. Didiskusikan aja ya. Ya, Pak. Ini yang laki-laki berapa? Cuma 2 orang ya? Ada 2 orang. Ya, 5 menit lagi waktu kalian untuk diskusi. Nanti setelah itu kita akan presentasi ya. Oke. Diselesaikan dalam waktu 5 menit lagi ya. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, 2 menit lagi kita akan presentasi. Nggak apa-apa kalau misalnya belum selesai, nanti tinggal di resume aja, dirangkum aja ya. Nanti akan Bapak panggil satu kelompok maju ke depan di sini aja ya. Kalian presentasi 3 sampai 5 menit, yang lama-lama kita waktunya habis ya. Cukup 3 sampai 5 menit ya. 1 menit lagi untuk diskusi.
Oke, Bapak kira cukup. Nah sekarang dah diskusinya sudah selesai. Kita akan presentasi kelompok ya. Untuk kelompok pertama kita mulai dari pinggir dulu ya. Dari sini nggak apa-apa. Nanti sana terus ya, muter ya. Oke, yang di belakang dah kita perhatikan teman kita mau presentasi. Maju semua. Nanti satu orang yang presentasikan ya. Maju semua di sini. Ya silakan. Nggak apa-apa, ayo. Iya, apa semua nggak apa-apa ya. Nah. Ya, silakan di sini. Ya di sini dah ya. Oke, baris yang rapi. Baris yang rapi dah. Sini dah. Oke, ya. Jangan terlalu dekat, otomatis sudah kotor. Ya, silakan kamu presentasi 3 sampai 5 menit ya, jangan lama-lama. Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi pegang apa-apa. Bisa. Nah, ini. Ayo. Diulang aja, Pak. Langsung aja. Oke. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang yang ada di Iya. hasil diskusi kami. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Berikan contoh memperjelas jawabannya. Dari jawaban kelompok kami, kebutuhan adalah suatu dasar yang wajib dipenuhi oleh manusia. Contohnya, makanan seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kalau keinginan adalah suatu hasrat manusia yang belum terpenuhi seperti rumah mewah, terus umroh dan cita-cita. Nomor 2, bagaimana teknologi dapat mempengaruhi kebutuhan dan gaya hidup manusia? Berikan contoh. Karena adanya teknologi dapat mempermudah kehidupan manusia. Contohnya mudah belanja online seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain sebagainya. Di nomor 3, apa yang dimaksud dengan hierarki kebutuhan Maslow? Bagaimana hierarki kebutuhan Maslow dapat membantu kita memahami kebutuhan dan keinginan manusia? Jawaban dari kelompok kami, suatu peningkatan dari yang paling terendah atau dasar hingga yang tertinggi atau eksistensi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nomor 4, buatlah contoh rancangan tindakan preventif tentang dampak teknologi terhadap kebutuhan dan gaya hidup manusia. Jelaskan langkah-langkah yang akan kamu ambil. Jawaban dari kelompok kami, langkah-langkah yang diambil, memikirkan dulu apakah gaya hidup itu positif atau negatif. Yang kedua, sebisa mungkin tidak mengikuti gaya hidup yang negatif. Nomor 5, bagaimana kamu dapat memprioritaskan kebutuhan dan keinginanmu dengan bijak dalam era digital ini? Jawaban dari kelompok kami, selalu mendahulukan kebutuhan yang memang itu dasarnya. Kesimpulan dari kami, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan dan tidak mengikuti gengsi. Untuk menghindari negatifnya teknologi, kita harus bijak menggunakan teknologi agar tidak merugikan diri sendiri ataupun pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada pertanyaan buat teman kamu yang ada lagi presentasi ini? Ya ada. Oke, kalau tidak ada, ya kita terus buat saya. Nah, silakan. Ya, untuk kelompok berikutnya yang sebelah sini, ayo nak dibawa ini. Ada kabel. Yang presentasi silakan dipakai. Di sini nih, di sini. Ya, apa? Pas kabel. Oke, tolong diperhatikan yang lain. Awas jangan deket otomatis terkotor bajunya. Ya, baris yang rapi, Urutan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini
kami ingin mempresentasikan hasil pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami. Jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, berikan contoh untuk memperjelas jawaban. Contohnya kebutuhan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu keinginan, ada mobil mewah, perhiasan, serta keinginan lainnya. Oke ya, lanjut. Bagaimana teknologi dapat mempengaruhi kebutuhan dan gaya hidup manusia? Berikan contoh spesifik. Di era digital ini, kita memerlukan teknologi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia seperti handphone, laptop, serta kebutuhan lainnya. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan hierarki kebutuhan Maslow? Bagaimana hierarki kebutuhan Maslow dapat membantu kita memahami kebutuhan dan keinginan manusia? Hierarki kebutuhan Maslow merupakan sesuatu hal yang dapat membantu kita memahami kebutuhan dan keinginan manusia, seperti kebutuhan dasar, kebutuhan tambahan, kebutuhan status, dan kebutuhan eksistensi. Nomor 4, buatlah contoh rancangan tindakan preventif tentang dampak teknologi terhadap kebutuhan dan gaya hidup manusia. Jelaskan langkah-langkah yang... Nomor 4, jawabannya perkembangan teknologi membuat gaya hidup manusia semakin instan, kurang aktif secara fisik, dan terlalu bergantung pada gadget. Di nomor 5, bagaimana kamu dapat memprioritaskan kebutuhan dan keinginanmu dengan bijak dalam era digital ini? Tipsnya, menggunakan teknologi tersebut dengan waktu yang tepat atau efisien. Kebutuhan teknologi dengan hasil positif dengan cara memakainya untuk bekerja dan tidak berlarut-larut untuk menggunakan teknologi tersebut. Kesimpulan dari kelompok kami, kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada. Tidak, beri aplaus buat teman-teman kamu ini. Oke, yang sebelah sini nak, ayo di bawah ya. Ya, waktu kalian 3 menit ya, sampai 5 menit. Jangan terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini ada pertanyaannya nomor 1. Jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dan berikan contoh untuk memperjelas jawabanmu. Jawabannya adalah kebutuhan adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam waktu segera, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang ingin dicapai dan tidak ada batas waktu untuk memilikinya. Contohnya adalah kita membutuhkan beras, tetapi adik menginginkan baju baru. Dan dalam hal itu kita harus memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Yang nomor 2, pertanyaannya adalah bagaimana teknologi dapat mempengaruhi kebutuhan, gaya hidup manusia, dan berikan contoh spesifik. Teknologi dapat mengubah gaya hidup dan kebutuhan manusia, seperti butuh internet, gadget, dan media sosial. Contohnya, orang-orang sekarang lebih butuh smartphone untuk belajar, kerja, dan hiburan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hierarki kebutuhan Maslow? Bagaimana hierarki kebutuhan Maslow dapat membantu kita memahami kebutuhan dan keinginan manusia? Yaitu peningkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang nomor 4, buatlah contoh rancangan tindakan preventif tentang dampak teknologi terhadap kebutuhan dan gaya hidup manusia. Jelaskan langkah-langkah yang akan kamu ambil. Yaitu jawabannya membuat kehidupan manusia yang lebih tergantungan kepada sosial media. Yang nomor 5, bagaimana kamu dapat memprioritaskan kebutuhan dan keinginanmu dengan bijak dalam era digital ini? Berikan tips dan saran. Yaitu selalu memenuhi kebutuhan yang penting terlebih dahulu. Adapun kesimpulan dari kelompok kami, apa yang dapat kamu simpulkan tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta dampak teknologi terhadap kebutuhan dan gaya hidup manusia?
Kebutuhan adalah seperti kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seperti makanan, tempat tinggal, pakaian. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang ingin kita beli atau ingin memiliki seperti perhiasan, kendaraan, dan sebagainya. Saran dari kelompok kami yaitu kita harus mempertimbangkan mana yang lebih penting terlebih dahulu seperti kebutuhan lalu keinginan. Hal yang utama adalah kebutuhan seperti makan, tempat tinggal, karena itu adalah kebutuhan pokok manusia, lalu baru keinginan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan atau ada ini? Nggak ada? Ya, silakan beri aplaus buat teman kalian. Yang sebelah belakang ini, yuk. Nanti lembar kelompoknya berikan ke Bapak ya. Siapa yang mau ini? Silakan. Ya, sini baris yang rapi. Sini anak, sini anak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah ditentukan. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Berikan contoh untuk memperjelas jawabanmu. Yang ke-1 yaitu kebutuhan adalah sesuatu yang harus segera dipenuhi dan keinginan adalah kemauan yang tidak harus dipenuhi dalam waktu dekat. Contohnya, misalnya token listrik sedang habis, namun kita memiliki keinginan untuk membeli baju. Mau tidak mau, harus mengutamakan kebutuhan terlebih dahulu. Jika sudah terpenuhi, lalu memenuhi keinginan yang sebelumnya tertunda. Yang nomor 2, bagaimana teknologi dapat mempengaruhi kebutuhan dan gaya hidup manusia. Berikan contoh spesifik. Contohnya adalah ponsel genggam atau handphone dapat mempermudah berlangsungnya hidup seperti menonton berita dari sosial media dan mempermudah pekerjaan sebagian orang. Yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan hierarki kebutuhan Maslow? Bagaimana hierarki kebutuhan Maslow dapat membantu kita memahami kebutuhan dan keinginan, yaitu suatu peningkatan yang tinggi. Yang nomor 4, bagaimana kamu dapat memprioritaskan kebutuhan dan keinginanmu dengan bijak dalam era digital ini? Berikan tips dan saran. Jawabannya yaitu selalu mendahulukan sesuatu yang diperlukan. Kesimpulannya itu, apa yang dapat kamu simpulkan tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan serta dampak teknologi terhadap kebutuhan dan gaya hidup. Kebutuhan adalah sesuatu yang sangat diprioritaskan, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang belum pasti kita dapatkan. Apa yang kamu lakukan untuk memprioritaskan kebutuhan dan keinginanmu dengan bijak, serta menghindari dampak negatif teknologi. Sarannya yaitu buat prioritas antara kebutuhan penting dan keinginan tambahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, lembarnya mana? Silakan duduk kembali. Yang tadi mana lembar? Ya, buat teman kalian. Yang belakang. Oke, ya terima kasih. Oke, nanti akan Bapak review. Nah, sekarang Bapak akan berikan tugas individu. Ya, ini kalian kerjakan masing-masing, ya, perorangan. Kerjakan menurut kalian, ya, nggak usah takut salah, nggak usah, yang penting menurut kalian seperti apa. Sama seperti tadi, kalian tulis namanya, ya, kelas, jawabannya boleh di depan ataupun di belakang, ya, itu ya. Waktunya 10 menit, coba kasih waktu. 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 orang, ya. 1, 2, 3, 1, ya. Oke, kalau nggak muat boleh di belakangnya, ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, silakan ditulis nama, dan lupa kalau nggak muat di belakang nggak boleh.
Ini 6 orang. Tuh. Dua. Tiga. Nah. Oke, silakan kalian kerjakan per individu. Waktu kalian 10 menit ya. Lima menit lagi ya.
Boleh kalau misalnya nggak muat boleh di belakangnya. Oke, bisa nak? Oke, bagus. Yang ini ada masalah? Nggak ada. Oke, lanjutkan ya. Yang ini bisa? Oke, lanjutkan. Yang ini gimana? Bisa? Oke, nggak apa-apa, di belakangnya boleh. Ini bisa nak? Bisa, Pak. Oke, bagus. Nah, silakan dilanjutkan ya. Iya, Pak. Ya. 3 menit lagi nak ya. Oke, 1 menit lagi. Nggak apa-apa, kalau misalnya belum selesai nggak apa-apa. Yang penting menurut ide kamu, pemikiran kamu, konsep kamu ya, jadi tidak ada yang salah ya. Silakan aja. Oke, 1 menit lagi. Oke, kalau sudah masing-masing kelompok 1 orang aja dibawa kemari di kumpulan. Oke. Belum, udah.
Oh ya, namanya jangan lupa ya. Oke, Bapak akan refleksikan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Anak-anak sekalian, ya prinsip dasarnya adalah kita sebagai manusia selalu memiliki kebutuhan dalam hidup kita. Paham ya? Nah, bagaimana cara kita memiliki kebutuhan itu? Ini nanti tergantung dari persepsi kita masing-masing. Bapak yang menginginkan pertama yang sesuai dengan pengertian kebutuhan. Yang namanya manusia itu kebutuhannya, keinginannya tidak ada batas. Paham? Ingin ini, ingin itu, ingin beli mobil, beli rumah, beli kapal pesiar. Besok mau ke Lombok, besok mau ke Bali, besok mau ke Raja Ampat. Banyak keinginan manusia. Nah, kira-kira yang membatasi keinginan kita itu apa? Yang membatasi kebutuhan kita apa? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Uang, apalagi? Rumah, apalagi? Akan. Oke. Perhatikan ya. Yang membatasi keinginan kita, kebutuhan kita, itu cuma satu, yaitu alat pemuas kebutuhan tersebut. Contoh yang paling sederhana, air. Tahu air? Pertanyaan Bapak, air bisa habis tidak? Bisa. Beras bisa habis tidak? Bisa. Walaupun kita orang kaya, misalnya kita triliuner gitu ya, lalu kita borong itu pabrik apa namanya Bulog, tahu Bulog? Badan urusan logistik. Kita borong tuh beras semua. Kita orang kaya, ya kan? Kira-kira bisa seperti itu? Bisa aja, sah saja kalau kita ada duit, tetapi secara etika tidak bisa, ya. Tapi prinsipnya kebutuhan itu tidak ada, tapi alat pemenuh kebutuhan terbatas. Kita beli beras, ternyata udah diborong sama Bapak A, sama miliarder A. Akhirnya beras langka. Air, nah air pun sama. Bapak kasih contoh, misalnya gini. Kalian di rumah memakai pompa jet pump. Tahu jet pump? Yang buat sanyo. Tergantung ukurannya kan, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau kalian pakai jet pump, itu biasanya daya tariknya sangat besar. Tetangga kalian itu rata-rata menggunakannya yang kecil. Kalau kalian eksploitasi itu pompa jet pump, kira-kira tetangga kalian kebagian tidak? Tidak kebagian. Tidak akan kebagian. Kenapa? Sifatnya terbatas, ya. Jadi Bapak ingat kan, kebutuhan manusia itu tidak ada batas, tapi alat pemuas kebutuhannya. Apa alatnya? Biasanya uang kita terbatas. Tadi ada yang bilang uang Pak, betul. Kita pengen beli apa yang paling gampang sekarang nih, ya. Apa yang lagi tren apa sekarang? Di antara kalian? Hah? Yang tren sekarang apa? Nggak ada tren, Pak. Hah? Handphone contohnya. Handphone, iPhone gitu ya. Kalian pengen iPhone, tetapi kalian anggarannya tidak cukup. Kalau iPhone kan di atas 5 juta ke atas, ya. Tapi kalau belajar mah nggak usah mahal-mahal, ya. 1 juta udah cukup, ya. Jadi untuk proses bagaimana kalian bisa menyikapi kebutuhan ini, pertama sikapilah kebutuhan ini secara bijaksana. Harus ini paham ya. Oke, anak-anak, setelah kita refleksi ini, Bapak ingin tanya, kira-kira pelajaran hari ini bagaimana, dapat dipahami tidak? Oke, Bapak senang sekali kalian bisa memahami apa pelajaran, apa yang Bapak utarakan, ya. Kemudian, apakah menarik kita membahas materi ini? Menarik tidak? Karena ini sudah cukup menarik,
Bapak harap ke depannya, nah ini penting buat kalian ya, ke depannya kalian bisa lebih mempertahankan mekanisme dalam belajar kalian, paham ya? Oke, nah ini terakhir ya, setelah kalian belajar, ini Bapak ingin mengingatkan kepada kalian ya. Pertama, ini adalah tugas-tugas belajar kalian ya, ini penting sekali bagi kalian. Bapak berharap sekali kalian ini sudah masanya atau waktunya sudah bisa belajar mandiri, paham? Maksudnya apa? Kalian sering-seringlah bereksplorasi ya dengan kemampuan kalian. Contoh, di sekolah itu durasi jam itu sangat sebentar. Ya paling lama sekitar 8 jam itu udah paling lama ya, sisanya kalian. Nah, karena kalian ini SMK, perhatikan. Bapak selalu tekankan ke kalian ya. SMK itu yang ditekankan apa sih? Kompetensi ya. Kalau kalian punya kompetensi, lalu nanti kalian keluar dari sekolah, nanti akan berhubungan dengan kebutuhan hidup, itu akan lebih mudah. Paham Mas Bapak? Begini Mas Bapak ya. Besok ketika kalian nanti keluar, pastikan kalian lulusan yang memiliki kompetensi. Paham? Kemarin apa? Bapak bilang apa kompetensi kemarin? Kompetensi apa? Skill. Kemampuan ya. Ya, skill itu apa? Ya, kemampuan kita, keahlian kita ya. Tapi tetap ya, keahlian apapun itu tetap harus dibangi dengan soft skill. Apa soft skill? Soft skill itu karakter. Ya, karakter yang baik, cara berbicara, berkomunikasi, dan juga yang paling penting apa? Kerjasama dalam tim. Kita nyebutnya apa? Teamwork. Paham? Nah, teamwork. Oke, itu saja dari Bapak. Nah, untuk terakhir kita akan tutup dengan doa. Silakan kalian rapikan apa namanya perlengkapan kalian. Tolong dicek itu di kolong meja, jangan ada yang ketinggalan. Ya, sudah. Oke, benar, Bapak. Oke. Oke, kalau sudah, anak-anak silakan kalian pimpin doa, ya. Oke, silakan ketua kelas, mana ketua kelas? Oh, di pojok. Ini suka di pojok-pojok aja ketua kelas nih ya. Jangan di pojok aja, nggak kelihatan. Silakan. Siap, doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak sekalian. Kalian semua luar biasa. Terima kasih banyak.